Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan praktisi hukum kita, Pak Nil Sadek. Ada wacana IMB dan AMDAL itu mengganggu investasi. Kita akan lihat dari perspektif hukum apakah IMB dan AMDAL itu mengganggu investasi atau justru yang mengganggu investasi adalah proses mendapatkan AMDAL atau IMB tersebut. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Nil Sadek. Bagaimana Pak Nil Sadek? Saya secara pribadi sangat tidak sependapat apabila dikatakan bahwa AMDAL dan IMB itu mengganggu atau menghambat dalam mendatangkan investor. Sebab AMDAL maupun IMB itu adalah bagian dari suatu kebijakan dan juga peraturan dari pemerintah untuk melakukan suatu pengaturan. Kedua juga untuk merupakan suatu proses kontrol secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah. Bisa dikatakan IMB dan AMDAL itu bisa memberikan kepastian hukum terhadap objek investasi atau aset. Iya, bukan saja kepastian hukum, juga bisa membantu untuk mencapainya tujuan-tujuan hukum yang lain. Karena itu kan bagian juga dari hukum untuk perizinan. Jadi bisa mendatangkan kesejahteraan bagi pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat atas ketentuan, apalagi kan sudah jelas ketentuan perundang-undangan tentang AMDAL yang ada di UPPKLH itu ya, dan juga undang-undang tentang IMB sudah ada juga di ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan beberapa peraturan perundangan lainnya. Jadi semua peraturan-peraturan itu dibuat adalah kegunaannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan hukum itu sendiri, untuk kepastian hukum, tentang kesejahteraan dan sebagainya. Nah, kalau ada kesimpulan bahwa keduanya itu mengganggu investasi, sebenarnya mengganggu di mananya itu? Ya, kita bisa memaklumi juga ini kebijakan dari pemerintah ingin mengundang banyak investor dari luar agar roda perekonomian ini bisa lancar. Kemudian mereka ingin melakukan suatu pemangkasan terhadap proses perizinan, itu tidak keliru. Namun juga harus pemerintah juga harus bijaksana dalam melakukan penilaian. Harus dicermati bahwa sebenarnya bukan AMDAL-nya atau IMB-nya yang bisa menghambat ini investasi, tetapi kan perilaku dari orang-orangnya. Banyak terjadi proses kong-kali-kong, KKN dan sebagainya. Oh, jadi tidak pidana korupsi. Sebenarnya yang mengganggu itu adalah proses mendapatkan AMDAL dan IMB itu ya. Iya. Karena di sana ada peluang-peluang untuk melakukan kong-kali-kong, terus kemudian jual beli ya kan, jual beli dokumen AMDAL atau IMB segala macam itu ya. Mungkin di situnya yang diperbaiki ya, bukan dihilangkan AMDAL dan IMB-nya, tapi kepastian untuk mendapatkan AMDAL dan IMB ini dengan cara benar dan cepat. Ya? Iya, setuju. Di IMB dan AMDAL itu masih dibutuhkan oleh kita saat ini, oleh bangsa ini, oleh masyarakat ini. Apabila ingin dilakukan suatu perbaikan, maka yang harus dilakukan adalah membenahi para aparatur negara atau mereka yang berada dalam pembuat kebijakan di perizinan tersebut.